Baik, kita lanjutkan perkuliahan eh, terkait kecerdasan artifisial for data science. Ya, kita lihat skema secara umum. Ya, nanti ini tentunya akan dikeluarkan di ujian, gitu ya. Kalau kita lihat di sini machine learning engineering, ya artinya sebuah eh, skema yang menaungi semua proses yang ada dalam penerapan kecerdasan artifisial untuk data science kan. Kita lihat di sini mulai data pipeline ya. Di sini tuh step awalnya tentunya dalam pengolahan science data science itu menggunakan kecerdasan artifisial tentunya dimulai dari pengumpulan data terlebih dahulu. Ya, data itu bisa dikumpulkan ya dari data sekunder maupun data primer ya, berupa berkas nanti ini, berupa cloud computing ya. Data itu, karena data itu berlimpah ya, bisa diambil dari data sosial media ya, cloud computing, internet. Kemudian data dari internal perusahaan misalkan di sini. Nah, data yang udah kita dapatkan itu tentunya harus kita persiapkan di sini ya, harus divalidasi bahwa data-data tersebut adalah data-data yang cukup baik tentunya. Bapak Punten, itu Tidak ada data kosong, tidak ada suara data Bapak yang kekecilan. data yang kotor ya. Noise data namanya. Jadi data itu harus dieksplorasi dan divalidasi ya, dengan ini ada dengan profiling ya. Data itu dibuat dalam bentuk ringkasan-ringkasan ya. Artinya data tersebut dibuat entitasnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga data itu dipersiapkan dengan begitu baik ya, dengan begitu hati-hati data itu, yaitu eksplorasi dan validasi. Setelah data itu dikumpulkan, kita masuk ke fase ya validasi dan eksplorasi, ya memanfaatkan ini profiling ya, artinya untuk mempersiapkan data supaya baik. Kemudian data yang sudah kita siapkan dengan baik tentunya harus melalui suatu proses di sini ya, proses wrangling, artinya pengolahan data ya. Pengolahan data itu berupa ya preparation ya, pengolahan data awal, dan yang melalui data cleaning ya. Data itu harus dibersihkan tentunya. Data itu harus terhindar dari data-data outlier ya. Data itu terhindar dari data tidak akurat. Data itu terhindar dari data yang eh, isinya kosong ya. Artinya data itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga data itu data yang sudah siap untuk diolah dengan algoritma. Karena data yang kita persiapkan itu data yang sudah baik ya, data yang sudah di imbalance data, data yang sudah ditangani kan, data gangguan data itu, data yang sudah dibuatkan transformation labelnya, ya, kemudian data yang sudah dibuat normalisasi, data yang sudah siap nanti itu masuk ke dalam kotak ini, kotak data. Nah, di dalam fase ini, data dianggap sudah dalam kondisi baik. Data sudah dalam kondisi siap untuk diolah sama algoritma kecerdasan artifisial data itu. Sehingga data yang akan diolah tersebut nanti dibagi tentunya. Ya. Dibagi dua, ada data. Nah, dibagi dua, ada data training dan data testing. Ya. Di mana data data training itu data pelatihan ya. Data pelatihan itu data yang data yang disiapkan kan untuk pelatihan ya. Algoritma yang kita siapkan untuk melatih. Nah, data training pun udah kita siapkan dengan baik ya. Jadi data itu dibagi dua ya, data training dan data testing. Nah, biasanya kan metode pembagian data itu ada dua ya metodenya. Ada pembagian split data, ada ada yang disebut dengan cross validation. Itu pembagian data itu. Kalau split data artinya data hanya dibagi dua bagian.
satu bagian adalah untuk data training, satu bagian untuk data testing. Ya. Data training biasanya itu ada 80% dari data keseluruhan, sedangkan data testing adalah 20% dari secara keseluruhan. Itu biasanya data yang digunakan untuk data pembelajaran. Ya. Ada juga metode yang lain, ya pembagian data itu. Ada yang menggunakan cross validation. Ya. Cross validation itu ada yang 5, ya cross 5. Ada yang 10 cross, ada 5 cross validation, ada yang 10 cross validation. Kalau 10 cross validation artinya data itu dibagi 10 bagian. Kalau kita punya data 1000 artinya dibagi dengan 10 bagian. Jadi satu bagiannya adalah 100. Nah, satu data untuk data testing, ya satu bagian untuk data, 9 bagiannya adalah untuk data training. Berarti sebanyak 900 data untuk data training, ya. Kemudian apa itu yang tadi satu bagian 100 data untuk data testing. Nah, ini yang kedua itu banyak para peneliti yang sudah merekomendasikan bahwa pembagian data dengan menggunakan cross validation itu akan lebih lebih stabil, lebih robust artinya si hasil yang dihasilkan oleh oleh algoritma kecerdasan artifisial. Itu terkait data, ya. Data yang sudah siap, kemudian data itu nanti akan dibagi dengan dua metode, ya. Metode mana yang kita pilih tentunya disesuaikan dengan karakteristik data. Ada data menggunakan split, ya, metode split data, ada menggunakan cross validation. Setelah data itu disiapkan untuk pembelajaran, tentunya dengan model engineering, ya, dengan algoritma yang kita siapkan, ya. Algoritma tersebut ya bisa berupa algoritma logistic regression, bisa algoritma neural network, bisa berupa algoritma decision tree, ya, random forest, banyak sekali data yang model engineering atau algoritma yang kita gunakan untuk melakukan pembelajaran pada data yang kita punyai, ya. Data yang tentunya udah split, ya, menjadi data trend dan data test. Nah, tentunya si algoritma kita, si model engineering yang kita punyai, agar dia bisa bekerja dengan baik, ya, bisa bekerja dengan optimal, tentunya model tersebut harus kita apa? Harus kita tentukan, ya, parameter-parameternya, sehingga kita tidak hanya menggunakan parameter default daripada algoritma tersebut. Ya, kita lakukan, ya, penentuan hiperparameter sendiri. Kita tentukan di fitur engineering, ya. Artinya supaya data itu nanti fitur engineering, ya. Ini terkait data yang kita jadikan untuk data pembelajaran, itu tentunya fiturnya, ya, variabel-variabelnya harus kita pilih hanya fitur-fitur yang baik saja yang kita akan gunakan untuk melakukan pembelajaran, ya. Artinya fitur-fitur tersebut harus mempunyai korelasi yang cukup signifikan, korelasi yang cukup baik terhadap target data, ya, target data. Sedangkan korelasi antar fitur-fitur yang terkumpul, tentunya fitur-fitur tersebut juga harus baik, ya. Di sini fitur-fitur korelasi antar fitur baik itu dilihat dari korelasinya yang rendah. Itu kalau di antara fitur. Tetapi kalau fitur input, ya, taruhlah fitur input korelasinya dengan fitur target itu harus berkorelasi tinggi, ya. Itu terkait fitur engineering. Kemudian ada hyperparameter tuning. Nah, setiap model engineering, setiap algoritma yang kita akan gunakan, tentunya dia mempunyai hyperparameter, ya. Nah, hyperparameter tersebut harus kita optimalkan dengan berbagai metode, ya. Contohnya misalkan di algoritma neural network, ya. Neural network itu punya hiperparameter yang namanya epoch, ya. Kemudian punya parameter juga yang namanya bobot, weight, ya. Punya parameter juga yang namanya learning rate. Nah, dan masih banyak lagi.
para parameter-parameter yang dipunyai oleh oleh algoritma itu. Algoritma tadi neural network gitu ya. Neural network itu banyak juga tentunya perlu kita optimasikan ya. Perlu kita optimasikan. Tentunya untuk mengoptimasikan tadi parameter ini untuk parameter taruhlah tadi di dalam neural network hiperparameter yang kita optimasikan itu adalah tadi learning rate ya. Learning rate ini kita bisa optimasikan dengan dengan optimasi bawaan si neural network maupun optimasi menggunakan algoritma lain. Bisa si hiperparameter itu dioptimasikan dengan fungsi bawahnya itu seperti random optimization ya, atau satu lagi misalkan menggunakan uh, grid optimization, yaitu biasanya digunakan pada Adam optimization yang ada di dalam yang ada di dalam neural network. Begitu juga untuk model engineering atau algoritma yang lain, ada seperti hiperparameter yang bisa kita optimalkan, tinggal kita eksplorasi. Nah itu model engineering ya, artinya data yang sudah siap ya kita untuk melakukan pembelajaran itu udah kita siap dijadikan dua bagian, ada data training, data testing ya. Kemudian akan diolah sama model engineering tersebut. Model engineering supaya dia bisa bekerja dengan baik ya, menghasilkan hasil yang optimal, tingkat akurasi tinggi. Maka harus dilakukan ini pengaturan-pengaturan terkait fitur engineering, terkait hiperparameter tuning ya. Nah, setelah itu si model yang sudah kita latih tadi, model yang sudah punya kemampuan untuk mengenal pola ya, model yang sudah punya kemampuan untuk klasifikasi, prediksi, itu tentunya harus dievaluasi ya. Kita mengembangkan model evaluation ya. Model evaluation tentunya model evaluation diuji sama data test. Data test itu data yang baru ya, data baru yang tidak terlibat di data training. Data baru itu digunakan untuk menguji coba model yang udah kita latih tadi ya, diuji coba dengan model baru. Apakah diuji coba dengan data baru ya, new data, diuji dengan data baru. Apabila model yang kita kembangkan itu punya kemampuan yang baik mengenal pola, mampu mengklasifikasi, mampu memprediksi data uji, ya, data tes baru, itu dinyatakan bahwa model itu model yang sudah baik, ya, model yang sudah bisa kita gunakan. Ya, artinya di sini nanti dilihat ya, untuk mengevaluasi model yang kita lakukan itu ada apakah model itu baik atau tidak, ada alat evaluasinya. Contohnya alat evaluasinya itu menggunakan mean square error ya, atau menggunakan AUC, atau menggunakan metode confusion metric ya, di mana confusion metric ini bisa menghasilkan empat indikator ya, empat indikator, empat pengukuran ya. Ada pengukuran tingkat akurasi, ada presisi, ada recall, ada F1 score. Ya tentunya kalau model yang baik akan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Contohnya tingkat akurasinya adalah 98%. Berarti itu adalah model yang baik ya. Presisinya tinggi ya 98% juga. Tingkat recall-nya tinggi 98% juga. Mungkin tingkat F1 score-nya tinggi, tingkat OUC-nya juga tinggi. Nah, itu kalau begitu model yang telah dievaluasi dan menghasilkan kriteria yang tadi disebutkan itu nilainya tinggi, ternyata model tersebut sudah bisa dikatakan model yang cukup baik. Model yang cukup baik kita tentunya dikemas ya, itu dikemas jadi model packaging itu dikemas ya. Model-model yang sudah kita
sudah kita punyai, ya tentunya model tersebut harus kita dokumentasikan, ya, dokumentasikan dengan baik, karena model tersebut nanti akan dikembangkan lebih lanjut, ya. Model tersebut akan dikembangkan lebih lanjut, ya. Model tersebut nanti di model packaging ini masuk ke model yang sudah disiapkan untuk tahapan lebih lanjut, ya. Model yang udah diuji coba, udah melalui proses mulai dari data, pemrosesan data, mulai dari pemrosesan yang lainnya, ya, sehingga sampai ke tahap model packaging ini, artinya model tersebut sudah cukup baik, ya, robust, baik. Sehingga model tersebut harus didokumentasikan, ya. Ada versi-versi model nanti yang disimpan, ya, kemudian nanti model tersebut yang sudah baik itu akan dibangun tentunya, ya, dibangun di produk, ya, ke bagian produksi terkait software tentunya, karena machine learning engineering ini sebuah teknik, ya, pembuatan software tentunya, mulai dari desain, ya, mulai dari implementation sampai ke monitoring tentunya, machine learning engineering ini. Nah, model tersebut, ya, ini model yang warnanya merah tersebut akan dibangun, kemudian akan diintegrasikan dengan sistem lain, sehingga model yang kita buat, ya, itu bisa dibaca oleh sistem lain, ya, bisa dibaca oleh API, misalkan bisa digabungkan, ya, di combine dengan sistem lain, ya. Build and integration testing, ya. Kemudian baru di deploy, ya, deployment dan production, artinya diproduksi, ya, kemudian didistribusikan, ya, dengan massal, ya, dengan massal, mungkin kan ke sana arahnya. Itu setelah itu model yang udah kita punyai pun tentunya ya harus di apa? Harus tetap di monitoring, ya, di monitoring dan evaluasi terus si model yang udah kita kembangkan, udah kita uji, ya, udah kita uji dengan data training, data testing, kan, mau diuji dengan berbagai reliabilitas, ya, validation, ya. Reliabilitas itu artinya model itu dijalankan berulang-ulang akan menghasilkan nilai yang sama, tingkat akurasinya akan sama, ya. Model itu akan diulang-ulang, dijalankan berulang, tingkat hasilnya sama. Itu reliability, ya. Nah, kemudian, ya, kalau validation itu, ya, artinya hasil dari model itu hampir sama dengan data atau nilai yang sebenarnya. Nah, model yang udah kita validasi, model yang udah kita reliability, ya, tentunya akan kita kembangkan terus, ya, akan dikembangkan ini sehingga nanti bisa ke tadi apa di deploy, ya, di production, kemudian dilakukan monitoring, ya. Monitoring and logging artinya dicatat, ya, berbagai perkembangan model itu dicatat. Bisa aja hasilnya itu setelah diulang-ulang, bisa aja model itu mengalami penurunan tingkat akurasi misalnya, karena ada gangguan-gangguan yang lain. Misalkan datanya berubah atau datanya ada peraturan baru. Nah, tentunya itu harus tetap dievaluasi. Sehingga model yang telah kita kembangkan, gitu, yang kita uji, yang kita udah dianggap sudah robust, tetap mengalami monitoring dan evaluasi dan dicatat tentunya progres maupun perkembangan dari model yang kita kembangkan. Nah, itu nanti ada tahapan feedback, ya, artinya ada, karena tadi, ya, feedback karena ada data baru dari model, ya, dari kinerja model itu ada data baru, sehingga tentunya model itu akan mengalami penurunan, ya, kalau ada data baru. Nah, itu di feedback, artinya feedback diumpan balik ke ini cleaning lagi, ya, ke pengolahan data lagi, ke pengolahan data lagi. Pengolahan data di sini sama lagi, lalu diuji lagi nanti apa pengolahan data itu dipersiapkan lagi, ya, diolah lagi data itu, di cleaning lagi, ditangani lagi masalah noise data, gangguan data tadi, ya, ada data yang kosong, data yang terhapus atau data yang tidak akurat, ya.
ada data yang imbalance data, ada data yang outlier ya, itu perlu distandarisasi ya. Sehingga sehingga data baru itu bisa kita ya bisa kita uh, simpan ulang di sini ya. Bisa kita simpan ulang di data ini ya, sehingga data lama nanti ditambah dengan data baru hasil dari ya, perkembangan model ini, asal data baru diolah lagi di sini ya, di preprocessing lagi, masuk lagi ke data yang dianggap sudah ready, sudah siap untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Kemudian di sini dibagi dua lagi, dibagi ada data training, data testing, ya. Terserah nanti menggunakan metode apa, metode speed model, ya, dibagi dua, ya, menggunakan cross validation, dibagi beberapa bagian, bisa 10 bagian, bisa 5 bagian. Nah, ini merupakan siklus nanti, ya. Machine learning engineering itu berupa siklus, ya. Berupa siklus, artinya berupa siklus ya, siklus dari pengembangan software ya, karena memang AI dan apa namanya kecerdasan artifisial for data science kalau dalam bentuk software tentunya harus mengikuti kan teori-teori atau konsep-konsep software engineering ya. Nah, ini pun adalah merupakan software engineering, machine learning engineering itu sebuah konsep untuk artinya mendesain ya, mengimplementasikan, kemudian mendesain, mengimplementasikan, kemudian memonitoring ya konsep machine learning sehingga bisa diterapkan pada dunia nyata. Itu harapannya ya, yang kalian bisa riset, kalian bisa eksperimen ya. Tentunya dengan siklus ini ya, apapun yang kalian lakukan ya, kalau ingin mengembangkan aplikasi dalam bidang data science ya, menggunakan kecerdasan artifisial, siklus ini bisa digunakan ya. Siklus ini bisa efektif ya, dan efisien tentunya. Nah, itu terkait machine learning engineering, artinya di sini ada konsep pembelajaran ya, pembelajaran dalam dalam kecerdasan artifisial adalah ya si mesin itu bisa belajar dari data masa lalu tentunya ya. Si mesin belajar itu si mesin bisa belajar dari data masa lalu ya. Si mesin bisa belajar dari data masa lalu untuk bisa mengenali pola, untuk bisa mengenali sehingga bisa dia setelah dia mengenal pola akan mampu mengklasifikasi, akan mampu memprediksi. Data masa lalu tersebut ya diambil dari data ini, ya, dari berbagai sumber data yang ada. Bisa diambil dari database ini, ya, database yang ada. Bisa diambil dari cloud computing atau dari media sosial, karena data itu sekarang udah berlimpah, ya, tidak bisa ditampung, yaitu kita bisa mengambil, ya, tergantung keperluannya. Kita untuk apa? Untuk sentimen analisis, untuk klasifikasi, untuk klasterisasi, untuk prediksi. Nah, sebetulnya data itu sudah bisa kita lakukan pencarian di berbagai media ya, atau dari media internet media perusahaan. Nah, data yang sudah kita kumpulkan kemudian melalui proses beberapa proses kan. Nah, sehingga nanti kita mampu membuat model ya. Model tersebut ya tentunya diharapkan bisa diaplikasikan pada dunia nyata, baik pada dunia-dunia bidang finance ya, bidang banking ya, bidang bidang apalagi bidang pertanian ya, bidang berbagai bidang tentunya bisa kita terapkan ini bidang AI itu, karena AI itu merupakan ilmu aplikatif ya, artinya bisa diterapkan dalam berbagai bidang tergantung keahlian kita nanti, kedalaman kita memahami algoritma, memahami konsep, kemudian memahami skill ya, skill pun harus kita latih terus ya. Skill pun ya diantaranya Python ini, kalian harus punya skill di bidang Python ya. Python bisa untuk ke arah web ya, Python bisa untuk ke arah data science, ke arah sistem pakar, AI dan berbagai bidang. Itu terkait pembelajaran
learning ya, konsep learning dalam AI. Baik, kita lihat nanti ini, nanti kalian bisa baca tentunya penjelasan-penjelasan skema ini ya, udah di bawahnya udah disiapkan. Tentunya kalian bisa mempelajari ya, bisa mempelajari dengan lebih detail ya, punya catatan tentunya untuk menambah memori eksternal kalian. Nah, ini bisa ini secara detail bisa dilakukan di sini apa, pendalaman tentunya, pendalaman. Baik, kita lihat di sini ada siklus pembangunan model prediksi hasil perkebunan kelapa sawit ya, yang tadi mesin learning engineering ya, konsep tadi ya, kita akan coba terapkan di dalam aplikasi nyata, diterapkan dalam bidang pertanian ya. Bidang pertanian kebetulan yang diangkat di sini adalah membangun model prediksi hasil perkebunan kelapa sawit. Tentunya tahapan data VIP lain kita lakukan kan, data dikumpulkan dari berbagai sumber ya, baik sensor lahan, cuaca, pemupukan, panen sebelumnya dan lain. Proses ini melibatkan ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data ke sistem yang dapat digunakan oleh model AI ya. Nah, peran dalam siklus, ketika model mengalami penurunan performa, feedback dapat memicu pembaruan dan atau penait tadi ya, sudah kita jelaskan kan. Kalau di dalam siklus mesin tadi ya, mesin itu ada perubahan dari data baru ya, artinya akan mengalami penurunan, kita bisa melalui feedback ya. Dari feedback tersebut ya bisa diolah kembali tentunya, sehingga menghasilkan model yang lebih baru dan lebih robust diharapkan. Di sini ada model engineering, artinya proses pembersihan data ya, seperti tadi kan, fitur engineering, model engineering kan, itu hampir sama, data cleaning ya. Dan eksplorasi data dilakukan untuk menyiapkan dataset terbaik bagi model. Dataset itu harus data yang baik tentunya, yang bebas dari noise, yang bebas dari outlier, yang terbebas dari imbalance data, yang terbebas dari data yang tidak standar. Nah, itulah model baik ya, menyiapkan dataset terbaik ya, tentunya akan menghasilkan hasil yang baik karena datasetnya pun terbaik. Model machine learning atau deep learning ya, kita ambil misalkan deep learning atau neural network atau CNN ya, banyak dibangun menggunakan dataset yang telah diproses. Di sini tentukan jenis modelnya ya. Jenis modelnya. Di sini kan tadi modelnya bisa regresi, random forest, LSTM dan lain-lain ya. Algoritma model ya, model algoritma. Kemudian nanti dievaluasi tentunya. Model itu diuji menggunakan metrik MEI, RMSI atau koefisien korelasi ya, koefisien regresi, atau tadi itu namanya apa? Ada selain ini ada itu juga apa, ada matrik ya. Matrik ini juga untuk menguji ya. Metrik confusion kan, confusion ini untuk itu ya, confusion. Nah, ini untuk sama untuk model evaluasi ada EUC ya, EUC misalkan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah model cukup akurat untuk diterapkan di lapangan, yang cukup baik. Ya. Model packaging, ya model yang sudah dievaluasi dikemas dalam format yang bisa digunakan oleh aplikasi. Misalkan aplikasi API ya, aplikasi API kan, bisa aplikasi yang lainnya bisa kan, ya, API, aplikasi yang di Android dimana ya. Coding ya, kode program disiapkan untuk mengintegrasikan model ke dalam sistem aplikasi atau layanan. Jadi integrasi yang memerlukan model ya, supaya bisa dibaca di API, tentunya harus ada model ya, biar bisa dibaca di GPS ya, kita harus menggunakan coding juga ya, coding untuk GPS untuk yang lainnya. Kemudian dikembangkan ya, diintegrasikan ya, di seluruh komponen sistem diuji dalam lingkungan staging ya, tujuannya memastikan model, kode, dan pipeline berjalan mulus ya saat digabungkan. Kemudian di deploy di lingkungan produksi, bisa dalam bentuk API, microservice atau cloud function. Itu sih model. Nah, model juga memulai menerima permintaan prediksi dari pengguna akhir.
Misalnya dari dashboard prediksi hasil panen petani atau dari sistem rekomendasi pupuk, ya, artinya bisa digunakan untuk user-user yang lain. Nah, monitoring dan logging, ya, performa model pantau terus-menerus apakah hasil prediksi masuk akal, apakah distribusi data berubah atau terjadi error, ya, atau terjadi memang error dari prediksi, bisa aja terjadi, ya, gelat errornya makin berkurang. Feedback tadi dari data monitoring termasuk prediksi yang meleset, perubahan iklim atau pola aneh digunakan sebagai umpan balik ke tim data. Tahap ini menjadi bagian kunci untuk iterasi baru, mulai kembali dari data pipeline, ya, tapi dengan pengetahuan dan data yang lebih baik. Itu yang bisa kita bahas, ya, pada hari ini, ya, terkait learning, ya, pembelajaran yang ada di dalam algoritma kecerdasan artifisial. Baik, silakan kalau pertanyaan. Ada diskusi. Ya, baik, kalau nggak ada, ya, Bapak cukupkan sekian, ya. Nanti kita uh, implementasikan tentunya berbagai konsep, konsep ini apa namanya, konsep kecerdasan artifisial untuk data science. Pada pertemuan berikutnya kita akan mengeksperimenkan pada bidang yang sebenarnya menggunakan pemrograman Python. Akhirnya Bapak tutup dengan doa. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Makasih Pak, sama-sama. makasih Pak. Nuhun, makasih Pak. Ya, Makasih sama-sama. Pak. Assalamualaikum Pak. Salam.